Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Baiklah, pada kali ini saya akan melanjutkan materi kita mengenai pembelajaran Microsoft Word. Nah, pada materi kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan yang pertama itu cara membuka dokumen baru ketika di dalam Word dengan menggunakan tombol File. Tombol ini ya ibu-ibu. Nah, sebelumnya kita harus membuka dulu Microsoft Word. Nah, setelah itu kita ketik apa yang ingin diketik. Nah, setelah selesai ketikan kita, dan jika kita berencana untuk membuka lembaran baru Microsoft Word, maka kita pertama kali harus mengklik tombol di pojok kiri atas ini. Biasanya tombol ini terletak pada pojok kiri atas dengan simbol seperti ini, atau juga dengan tulisan file langsung. Nah, kemudian kita klik kiri tombol ini, dan kemudian keluar pilihan seperti New, Open, Save, Save As, Print, Prepare, Send, Publish, dan Close. Nah, untuk membuka lembaran dokumen baru, lembaran kosong, kita mengklik icon New. Nah, kemudian akan tampil tampilan seperti gambar berikut. Lalu kita klik ini, blank document, kemudian kita klik Create. Nah, kemudian muncullah tampilan dokumen baru dengan lembaran yang kosong. Nah, kemudian ibu-ibu, yang kedua yaitu materi mengenai cara untuk menyimpan dokumen. Nah, pertama-tama ibu-ibu harus ketikkan dulu apa yang ingin ibu-ibu ketik. Misalnya, kalau setelah selesai jadinya seperti ini. Nah, setelah ibu-ibu menyelesaikan ketikan yang ibu-ibu inginkan, lalu untuk menyimpannya, ibu-ibu harus, cara yang pertama, ibu-ibu bisa mengklik file ini, tombol di pojok kiri atas seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, lalu keluar tampilan seperti ini. Nah, lalu ibu-ibu tekan Save As dengan format Word document. Nah, kemudian akan muncul layar seperti ini. Nah, kemudian ibu-ibu, sebelum ibu-ibu menyimpan dokumen, ibu-ibu harus pilih dulu di mana ibu-ibu akan menyimpan dokumen ibu-ibu tersebut. Nah, biasanya untuk menyimpan dokumen, itu bisa di folder dokumen, di folder ini, atau ibu-ibu bisa juga menyimpannya di data D atau data E. Nah, saya ingin merekomendasikan lebih aman jika ibu-ibu menyimpan dokumen ibu-ibu ini di data D atau data E, karena bisa saja nanti di kemudian hari jika laptop atau komputer ibu-ibu bermasalah, dokumen ibu-ibu di folder ini akan hilang. Nah, jadi menurut saya lebih aman jika ibu-ibu menyimpan data atau dokumen ibu-ibu di sini, di data D atau data E. Nah, kemudian setelah itu kita ketik nama dokumennya, kelompok, nah, setelah ibu-ibu ketik nama file dokumen yang ingin ibu simpan, kemudian baru klik Save. Nah, maka dokumen ibu-ibu akan otomatis tersimpan. Nah, cara kedua yaitu, jika ibu-ibu sebelumnya sudah menyimpan dokumen ibu-ibu seperti tadi, lalu ibu-ibu ingin melakukan pengeditan dan editan pada dokumen ibu-ibu seperti misalnya menambah atau mengoreksi dokumen ibu-ibu ini.
Nah, untuk menyimpannya setelah dikoreksi, ibu-ibu hanya cukup untuk menekan tombol save yang tertera pada layar di atas ini, di samping tombol file, tombol save. Nah, ibu-ibu klik kiri, lalu akan tersimpan secara otomatis. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengenai cara membuka dokumen yang sudah ibu-ibu simpan tadi. Nah, hal tersebut bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu ibu harus membuka terlebih dahulu Microsoft Office Word ibu-ibu. Bisa dapat ibu-ibu lihat ikonnya pada desktop atau layar laptop atau komputer ibu-ibu seperti ini. Atau jika tidak ada di layar komputer atau layar laptop ibu-ibu, maka ibu-ibu bisa mencari di sini. Lalu ketikkan Microsoft Office Word. Nah, maka akan muncul ikon seperti ini. Lalu kita buka. Maka akan muncul tampilan seperti ini, layar kosong. Kemudian, kita klik File pada pojok kiri atas. Nah, kemudian akan muncul seperti gambar di samping ini. Nah, karena tadi saya mengetik tentang kelompok perempuan batu gadang, jadi saya klik ini. Maka akan keluar ketikan yang saya buat tadi. Nah, kemudian cara kedua yaitu dengan kembali ke desktop, lalu ibu-ibu ketik file yang ini, File Explorer. Ibu-ibu klik, lalu kemudian akan muncul layar seperti ini. Nah, karena tadi saya menyimpan dokumen saya di data E, maka saya akan membuka data E. Nah, berikut dokumen yang saya simpan tadi, lalu klik 2 kali. Maka akan muncul gambar seperti ini. Nah, kemudian yang keempat yaitu cara memberi warna pada tulisan. Nah, setelah ibu-ibu ketik semuanya, setelah ibu-ibu ketik dokumen yang ibu-ibu inginkan, setelah selesai, maka ibu berencana ingin misalnya memberi warna merah gitu, tulisannya jadi warna merah, maka ibu-ibu harus memblok tulisan yang ingin ibu-ibu ubah warnanya seperti ini. Nah, pastikan ibu-ibu membloknya sampai tuntas. Nah, setelah diblok, maka kita pilih icon berikut, yaitu font color. Nah, font color ini adalah di mana tempat ibu-ibu bisa mengubah warna tulisan ibu-ibu. Ingin menjadi putih kah? Atau ingin menjadi merah? Atau menjadi dongker? Dan warna-warna yang lain. Nah, di sini saya akan mencontohkan, saya akan mengambil warna merah. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian jika di dalam dokumen ibu membutuhkan untuk memberi penomoran, yaitu dengan icon bullet and numbering. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk memberi penomoran pada baris ini, ibu-ibu harus mencari ini, ketiga icon berikut.
ketiga icon berikut dinamakan dengan bullet and numbering. Biasanya terletak pada panel home di bagian paragraf, di bagian baris paragraf. Nah, kemudian untuk melakukan penomoran, ibu-ibu klik ini di bagian numbering, atau ibu-ibu bisa memilihnya dalam bentuk format lain seperti angka atau tulisan seperti ini, atau juga bisa dengan huruf kapital dan sebagainya. Namun saya menggunakan angka, jadi hasilnya seperti ini. Nah, untuk nomor 2, ibu-ibu tekan enter. Untuk melanjutkan ke nomor 2, ibu-ibu tekan enter. Nah, untuk melanjutkan nomor 3, nanti ibu-ibu juga tekan enter kembali. Nah, untuk melanjutkan nomor 3, ibu-ibu tekan enter. Setelah ibu-ibu ketik, kemudian ibu-ibu tekan enter, maka otomatis akan keluar nomor 3. Dan begitu seterusnya. Nah, kemudian materi kelima materi keenam yaitu mengenai cara membuat tabel. Nah, setelah misalnya ibu-ibu perlu untuk membuat tabel pada Microsoft Word, maka ibu-ibu bisa mencarinya di panel insert, di samping panel home, lalu klik icon berikut, icon tabel berikut. Nah, kemudian ibu-ibu bisa pilih sesuka hati ibu-ibu berapa kolom dan berapa baris yang ibu-ibu butuhkan sesuai dengan kondisi yang ibu-ibu inginkan. Nah, misalnya saya akan mengetik tentang pengeluaran dan pendapatan saya selama 1 bulan misalnya. Nah, saya bisa membuat kolomnya jadi seperti ini. Nah, kemudian di sini saya gunakan untuk kolom nomor. Kemudian di sini untuk kolom pengeluaran. Dan di sini untuk kolom pendapatan. Nah, begitulah cara membuat tabel ibu-ibu. Ibu-ibu nanti bisa lanjutkan. Nah, kemudian kita lanjut kepada cara untuk memasukkan gambar di Word. Nah, jika ibu-ibu misalnya butuh nih, di dalam misalnya ibu-ibu membuat laporan bulanan atau laporan kegiatan suatu acara. Nah, ibu-ibu pasti butuh kan yang namanya dokumentasi atau hal-hal berupa foto. Nah, jika ibu ingin melampirkan foto di dalam dokumen ibu-ibu di dalam Microsoft Word, ibu-ibu bisa klik ini, klik insert, di mana ibu-ibu membuat tabel tadi, klik insert, namun pilih icon picture, bukan icon table lagi, icon picture. Nah, lalu ibu-ibu bisa memilih dokumentasi ibu-ibu tadi. Misalnya ini, misalnya saya pilih foto ini, lalu kemudian saya klik insert. Nah, maka akan muncul tampilan foto ibu-ibu seperti ini. Nah, jika ibu-ibu merasa, misalnya ibu-ibu ingin mengedit foto ini karena terlalu kebesaran, ibu-ibu bisa tekan ini, yang bulat di ujung, lalu ibu klik 2 kali, tahan, geser, sesuai dengan besaran yang ibu inginkan. Nah, begini hasil akhirnya. Nah, begitu. Nah, jika selanjutnya ibu-ibu ingin memberi gaya nih pada foto ibu-ibu atau pada dokumentasi ibu-ibu, ibu-ibu bisa lihat di panel format ini. Kemudian, nah,
dia akan berubah sesuai dengan yang ibu-ibu mau. Ini untuk gaya gambarnya, ibu-ibu terserah ibu-ibu mau milih yang mana. Ini juga masih bisa dilihat di bawah. Nah, begini tampilannya ibu-ibu. Nah, atau ibu-ibu ingin nih gambar ibu-ibu itu berupa kayak persegi atau segitiga. Nah, bisa ibu klik di bagian picture shape. Nah, begitu hasilnya ibu-ibu. Atau yang lain nih, misalnya jadi kayak tanda panah. Nah, gitu ibu-ibu. Atau juga ibu-ibu bisa menggunakan format picture border ini, itu kayak bikin garis gitu ibu-ibu. Garis di ujung gambar ibu-ibu. Nah, misalnya kayak gini. Untuk garis tepinya gitu ibu-ibu. Nah, begini hasilnya ibu-ibu. Di sini ada garis hitam gitu ibu-ibu. Jika ibu-ibu menggunakan icon picture border, atau ibu-ibu ingin memberi efek pada gambar ibu-ibu, ibu-ibu bisa tekan picture effect. Ini ada beberapa pilihan. Preset, shadow, reflection, glow, soft edges, bevel, dan 3D rotation. Nah, ini ibu-ibu terserah ibu-ibu mau pilih yang mana ya, sesuai dengan kebutuhan ibu-ibu. Nah, begini kira-kira ibu-ibu hasilnya. Nah, atau bisa juga ibu-ibu ingin mengatur kecerahannya, kontrasnya, atau menukar gambarnya, ibu-ibu bisa lihat di sini. Di sini juga ada pilihan lain seperti brightness. Brightness ini untuk mengatur kecerahan pada gambar. Nah, ibu-ibu mau kecerahannya berapa? Misalnya ibu-ibu pengen gambarnya itu gelap. Nah, maka kita tekan minus 10% ini. Nah, maka semakin ke bawah semakin gelap. Jika ibu-ibu ingin gambar ibu-ibu cerah nih, nah ibu-ibu bisa mengklik yang plus 10%, semakin ke atas semakin terang. Nah, begitu ibu-ibu. Kemudian untuk mengatur kontrasnya juga demikian. Nah, begini hasilnya ibu-ibu. Nah, kemudian juga jika ibu-ibu ingin mengubah warnanya nih, nah jadinya seperti ini. Ibu-ibu bisa tekan icon recolor. Nah, kemudian compress picture ini, jika ibu-ibu ingin memperkecil ukuran gambar ibu-ibu, atau dengan cara instannya juga sama seperti yang saya tunjukkan tadi, klik ini, lalu tekan tahan dan geser. Nah, seperti ini. Atau ibu-ibu ingin mengganti gambar ibu-ibu karena nggak sesuai nih misalnya. Nah, ibu-ibu bisa tekan icon ini, change picture, yang artinya merubah gambar. Nah, kemudian ibu-ibu pilih gambar lain seperti yang ibu-ibu inginkan. Misalnya saya pilih gambar yang ini. Nah, maka akan terganti gambar saya menjadi gambar ini. Nah, mungkin demikian saja penjelasan saya ibu-ibu mengenai materi lanjutan tentang Microsoft Word, dari cara membuka dokumen baru, cara menyimpan dokumen, cara membuka dokumen yang sudah disimpan, cara memberi warna pada tulisan, cara memakai bullet and numbering atau penomoran, cara membuat tabel, dan cara memasukkan gambar di dalam Microsoft Word dan cara mengaturnya. Jika ibu-ibu masih butuh bertanya, ibu-ibu silahkan japri saya atau tanyakan langsung di grup. Nah,
Nah, demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya Ibu-ibu. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.